Panggil saja aku Dayat, bukan nama pemberian lahir, tapi itu adalah panggilan orang-orang yang memanggilku setelah ayahku meninggal. Ada suatu kejadian yang mengoyak ketenangan di sebuah dusun yang bernama Mandastana, sebuah perkampungan kecil yang terselip di belantara Kalimantan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Oh ya, saat itu aku masih sekolah SMA. Pagi itu, sekitar pukul 6:30, kabut masih menggantung tebal, menyelimuti setiap sudut desa. Udara dingin menusuk tulang, namun dingin itu tak seberapa dibandingkan hawa mencekam yang tiba-tiba merayap di antara warga. Sebuah jeritan melengking, disusul riuhnya suara panik, memecah kesunyian. Sumbernya dari perkebunan kakao milik PT Hutan Lestari, yang oleh warga sering disebut rimba larangan, karena kisah-kisah angker yang menyelimutinya. Aku yang saat itu bersiap berangkat ke sekolah, langsung terlonjak dari tikar pandan. Darahku berdesir, firasat buruk menghantam. Tak peduli seragam putih abu-abu yang sudah rapi, kakiku langsung melangkah, mengikuti kerumunan warga yang berbondong-bondong menuju ke arah suara. Di kejauhan, sirine ambulan mobil polisi dan ambulan meraung-raung, seolah menjadi musik pengiring bagi malapetaka yang akan kami saksikan. Raungan itu memantul di antara pepohonan, menciptakan gema yang membuat bulu kuduk berdiri. Ketika sampai di bibir rimba larangan, pemandangan itu menghantamku seperti godam. Sesosok tubuh perempuan menggantung, berayun perlahan ditiup angin pagi. Lehernya terjerat seutas tali tambang hitam yang melilit erat di dahan pohon rambutan tua, persis di depan gerbang perkebunan yang berlumut. Kain daster motif kembang-kembang yang dikenakannya terlihat lusuh, seolah telah melalui pergulatan panjang. Jantungku mencelos. Ini bukan sekedar mayat. Ini adalah pertanda buruk yang membeku di udara. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menyaksikan kematian sedekat ini. Mual menyeruak. Perutku bergejolak. Aku memalingkan muka, tapi bayangan kaki yang menggantung itu terlanjur melekat di retina. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tak kasat mata, seolah mengawasiku dari balik kegelapan hutan. Beruntung aku tidak sempat melihat wajah perempuan itu. Posisinya miring, tertutup oleh rambut hitam panjang dan tebal yang menjuntai menutupi seluruh parasnya. Namun, dari balik helai-helai rambut itu, aku bersumpah melihat sebuah mata yang terbuka separuh, memancarkan sorot kosong yang menusuk, seolah menatap langsung ke dalam jiwaku. Aku merasakan hawa dingin yang luar biasa, bukan karena embun pagi, tapi karena sentuhan tak terlihat dari sesuatu yang sangat jahat. Siapa? Siapa yang digantung di sana ya? Suara-suara berdesir, bagai bisikan daun kering yang ditiup angin kematian. Desas-desus bercampur ketakutan, menciptakan simfoni mengerikan di antara pepohonan kakao yang membisu. Tiba-tiba, suara serak seorang perempuan tua memecah kerumunan. Astagfirullah, itu Ranti. Sontak hawa dingin merambat di punggungku. Ranti, gadis pendiam dengan senyum tipis yang sering kutemui saat pulang mengaji. Rumahnya hanya terpisah beberapa rumah dari kediamanku. Masih satu RT. Bayangan Ranti yang mengenakan mukena putih saat melewati depan rumahnya kini tergantikan
oleh sosok tak bernyawa yang tergantung mengenaskan. Tenggorokanku tercekat, menelan ludah pun terasa sulit. Bagaimana mungkin Ranti yang saya pikir gadis lugu itu berakhir setragis ini di rimba larangan yang dikeramatkan? "Pak, kasihan ini. Ayo segera diturunkan saja," desak seorang warga. Suaranya dipenuhi iba. Beberapa orang mulai bergerak maju, seolah ingin segera mengakhiri penderitaan jasad Ranti yang tergantung tak berdaya. Namun, seorang polisi berbadan tegap tiba-tiba membentangkan tangannya, menghentikan langkah mereka. Jangan sentuh, jangan ada yang mendekat." Suaranya menggelegar, memantul di antara keheningan yang menyeramkan. Wajahnya keras penuh perintah. Aku tidak mengerti alasannya, mengapa jasad itu tidak boleh diturunkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Misteri ini semakin pekat menghimpit dadaku. Beberapa pria berjaket kulit hitam dengan lencana entah apa di lengan mereka bergerak lincah. Mereka bukan warga biasa. Salah satunya sibuk mengambil foto Rianti dari berbagai sudut. Kilatan blitz kameranya seperti mata hantu yang terus-menerus mengedip dalam kegelapan pagi. Sementara yang lain dengan wajah serius menyisir area sekitar pohon rambutan, pohon yang ada di antara pepohonan kopi kakao. Mereka mencari sesuatu, entah apa, di tanah yang becek dan penuh lumpur itu. Tatapan mereka tajam, menyusui setiap inci rerumputan, seolah mencari jejak makhluk tak kasat mata yang mungkin masih bersembunyi. Hawa mistis semakin kental. Aku merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar pembunuhan biasa. Rimba larangan seolah berbisik, mengeluarkan nafas dingin yang merayap di kulit. Di balik kerumunan warga yang berbisik-bisik, aku bersumpah mendengar suara cicitan halus, seperti anak ayam yang ketakutan, namun segera menghilang ditelan bisikan angin. 5 menit terasa seperti keabadian. Setiap detik yang berlalu, kabut pagi terasa semakin dingin, menyelimuti tubuh Ranti yang masih tergantung, seolah enggan melepaskan. Akhirnya dengan gerakan cekatan, beberapa polisi dibantu warga yang terpilih menurunkan tubuh kaku itu. Begitu jasad Ranti terbaring di tanah yang lembab, sebuah raungan pilu membelah udara. "Ranti, anakku," kata si nenek. "Istriku, Ranti, istriku." Suara-suara itu perih mengoyak. Dari kejauhan, 2 sosok berlari terseok-seok, menyibak kerumunan warga yang menatap nanar. Itu adalah Tuki, suaminya Ranti, dengan wajah yang sudah pias seperti mayat, dan di sampingnya nenek Luwur, ibu mertua Ranti yang berjalan tertatih-tatih. Air matanya menganak sungai. Mereka berdua tanpa ragu menerjang garis polisi, menerobos kerumunan dan langsung memeluk erat tubuh Ranti yang sudah membiru, kaku dan dingin. "Ranti, bangun nak. Ini emak. Jangan tinggalkan kami." Raung nenek Luwur. Tangannya mengelus-ngelus wajah pucat Ranti. "Kenapa jadi begini nak? Kenapa?" Tangis nenek Luwur. Tuki hanya bisa mendekat erat, gemetar. Kepalanya bersandar di dada Ranti. "Ranti, kenapa sayang? Kenapa kau pergi secepat ini?" Suasana yang tadinya hanya ngeri, kini bercampur aduk dengan rasa haru yang menusuk. Air mata tak hanya mengalir dari keluarga Ranti, tapi juga dari beberapa warga yang tak kuasa menahan kesedihan. Namun, di balik air mata itu, tetap ada hawa dingin yang merayap, seolah ada sesuatu yang mengawasi kesedihan mereka.
Ketika polisi mulai mengulurkan kantong jenazah hitam pekat, hendak memasukkan tubuh Ranti ke dalamnya, Tuki mendadak berteriak, menolak dengan sekuat tenaga. Tidak, jangan sentuh istriku. Aku tidak mengizinkan. Suaranya serak, penuh amarah dan kesedihan. Seorang polisi mencoba menjelaskan dengan nada sabar. Maaf Pak, kami harus membawa jasad ini untuk otopsi, agar kami tahu penyebab pasti kematiannya. Otopsi apa? Istriku sudah tiada. Aku tahu ini kerjaan siapa. Teriak Tuki, matanya melirik tajam ke arah rimba larangan. Beberapa sesepuh desa yang dihormati warga maju ke depan. Salah satunya adalah Pak Lurah dengan sorot mata bijaksana menimbali. Betul, Nak Polisi. Kami tidak setuju jika Ranti dibawa ke rumah sakit. Ini urusan kami, urusan kampung. Biarkan ia tenang di sini. Kami akan urus pemakamannya. Perdebatan sengit pun pecah. Polisi bersikeras. Sementara Tuki dan para tetua desa kukuh menolak. Mereka tahu ada hal-hal gaib yang tak bisa dijelaskan logika di rimba larangan ini. Dan otopsi terasa seperti penghinaan bagi arwah yang belum tenang. Aku hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan drama ini. Di tengah perdebatan mereka, aku bersumpah mendengar desisan samar dari dalam rimba larangan. Seolah ada sesuatu yang mentertawakan penderitaan mereka. Otopsi menyayatkan pisau pada raga yang tak bernyawa itu sama saja melukai arwahnya di alam sana. Suara Pak RT, salah satu sesepuh desa yang paling dihormati, menggema. Keyakinan itu sudah mengakar kuat di dusun Mandastana. Bagi kami, perlakuan terhadap jasad harus penuh hormat, agar arwah dapat berpulang dengan tenang. Lagi pula, tak hanya soal kepercayaan, ada alasan lain yang lebih nyata. Lagi pula, otopsi itu butuh biaya besar. Di mana Tuki bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Kami ini orang susah, sambung Pak RT. Kebenaran ucapan Pak RT tak terbantahkan. Tuki yang pekerjaannya hanya mengunduh kakao, mana mungkin punya uang untuk membayar proses otopsi yang rumit itu. Di tengah desakan keyakinan adat, desakan dan finansial, dan kesedihan yang mendalam, polisi akhirnya menyerah setelah perundingan alot yang terasa seperti tari ulur nyawa. Kesepakatan pahit pun tercapai. Polisi memutuskan untuk menyerahkan sepenuhnya jasad Ranti kepada keluarga tanpa melewati proses otopsi. Dugaan awal mereka adalah murni bunuh diri. Sebuah kesimpulan yang terasa begitu janggal, menusuk akal sehat. Bagaimana mungkin seorang wanita muda memilih mengakhiri hidupnya dengan cara mengerikan seperti itu, persis di pintu rimba larangan yang begitu angker? Ada keraguan yang menggantung di udara, seolah pepohonan itu sendiri ikut berbisik, mempertanyakan kesimpulan tersebut. Beberapa warga dengan sigap membungkus tubuh kaku Ranti dengan lembaran-lembaran kain samping bermotif batik, menutupinya dari pandangan mata yang terkejut. Dibantu dua orang warga bertubuh kekar, jasad Ranti kemudian digotong perlahan, meninggalkan rimba larangan. Langkah-langkah mereka terasa berat, diiringi keheningan yang menyesakan. Aku menatap punggung-punggung itu menghilang di balik tikungan jalan setapak, merasakan desiran angin dingin yang aneh. Kerumunan warga bukannya bubar, malah semakin banyak yang berdatangan. Suara-suara bisikan mulai terdengar, bercampur aduk dengan desas-desus yang berpotensi menjadi gosip liar. "Pasti ada yang aneh," bisik seorang ibu-ibu. "Iya, Ranti bukan orang seperti itu," sahut yang lain. Aku berdiri di antara kerumunan.
Telingaku menangkap serpihan-serpihan percakapan yang semakin membuat hatiku tak tenang. Dan sialnya, saat aku melirik jam tangan bututku, waktu sudah menunjukkan pukul 7:30. Aku terlambat sekolah. Namun, di tengah hiruk pikuk dan misteri kematian Ranti, sekolah terasa begitu tidak penting. Pikiran dan perasaanku sepenuhnya terkunci pada rimba larangan, pada kematian yang tak wajar itu, dan pada janji tak terucapkan yang seolah membelitku bahwa ini hanyalah awal dari segalanya. Kampung kami bukan seperti pemukiman padat di kota. Di sini, rumah-rumah terpencar di antara perkebunan kakao, seolah setiap keluarga adalah penjaga petak rimba masing-masing. Setiap RT paling banter hanya berisi 10 sampai 15 rumah, yang itu pun tidak saling berdekatan. RT sebelah bisa jadi jaraknya 300 meter lebih. Begitulah hidup kami berkelompok-kelompok, terpisah oleh hamparan hijau dan keheningan. Malam pertama setelah Isya, duka masih begitu pekat menyelimuti kediaman Ranti. Suasana tahlilan terasa berat, dipenuhi isak tangis yang tertahan dan doa-doa yang meresap ke dalam bumi. Para bapak-bapak khusyuk mengikuti tahlil. Bahkan ada yang datang dari RT sebelah, rela menempuh jarak demi turut mendoakan Ranti. Sebut saja Pak Rokim, yang rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari rumah duka. Lebih dari itu, untuk sampai ke rumahnya, Pak Rokim harus melewati pemakaman tempat jasad Ranti dikebumikan sore tadi. Selepas tahlil, sekitar pukul 9 malam, Pak Rokim tak langsung pulang. Dia masih mengobrol santai, menyesap kopi pahit bersama beberapa warga lain di teras rumah duka, berbagi cerita dan meredakan ketegangan yang seharian menyelimuti. Waktu terus merayap hingga pukul 11 malam. Ia pun memutuskan untuk pulang. Besok pagi, kopi kakao sudah menunggu untuk diunduh. Dengan sepeda ondelnya, Pak Rokim mengayun pelan, melintasi jalan setapak yang remang. Udara malam terasa dingin menusuk kulit, dan suara jangkrik seolah menjadi satu-satunya melodi yang menemani. Hutan kakao di sisi kiri dan kanan jalan tampak seperti siluet yang menelan cahaya bulan. Saat melewati area pemakaman yang baru saja menjadi peristirahatan terakhir Ranti, sebuah siluet putih di pinggir jalan, tepat di sebelah nisan yang masih baru, menarik perhatiannya. Itu adalah sosok perempuan berkerudung putih, sedang duduk meringkuk sambil menangis. Isak tangisnya terdengar samar, diselimuti kesunyian malam. Pak Rokim mengerem sepedanya. Jantungnya berdegup tak beraturan. Siapa itu ya? Malam-malam begini di pemakaman, bisinya pada diri sendiri. Ia turun dari sepedanya, melangkahkan hati-hati mendekat. Nah, kenapa di sini malam-malam? Tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. Sosok itu tak menjawab, hanya isakan tangisnya yang semakin pilu. Semakin dekat, Pak Rokim bisa melihat bahu sosok itu terguncang hebat. Ia mengulurkan tangan, hendak menepuk pundak perempuan itu. Namun, tepat saat jemarinya hampir menyentuh kain kerudung putih itu, sosok itu mendadak mengangkat kepala. Wajahnya pucat pasi, bola matanya kosong dan hitam pekat. Bukan seperti mata manusia hidup. Sebuah senyum tipis namun mengerikan perlahan terukir di bibirnya yang membiru. Bersamaan dengan itu, suara tawa melengking. Bukan tawa seorang perempuan, melainkan tawa serak, parau,
seolah berasal dari tenggorokan yang sudah membusuk, memecah keheningan malam. Aroma melati busuk tiba-tiba menyeruak, menyengat hidung Pak Rokim. Kaki Pak Rokim lemas. Ia terhuyung mundur. Sepeda ondelnya terjatuh dengan bunyi berdebam. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok berkerudung putih itu perlahan bangkit. Tubuhnya seolah melayang, dan bayangan kerudung putihnya terlihat lebih panjang, lebih besar, seolah menelan kegelapan di sekelilingnya. "Pak Rokim," bisikan itu terdengar tepat di telinganya, dingin dan mematikan, seolah ada yang berbisik dari balik bayangan. Mata hitam pekat itu menatapnya lurus, tanpa kelopak, tanpa kedipan, dan Pak Rokim bersumpah melihat pantulan wajah Ranti yang tergantung di dalamnya. Tanpa berpikir panjang, Pak Rokim membalikkan badan. Tunggang langgang berlari sekejang-kencangnya, meninggalkan sepeda ondalnya yang tergeletak begitu saja. Suara tawa mengerikan itu terus mengejarnya, bergaung di telinganya, bersamaan dengan suara langkah kaki yang menyeret, seolah ada yang mengikutinya dari belakang. Ia tidak tahu apakah ia akan selamat, tapi satu hal yang ia tahu, ia baru saja melihat arwah Ranti yang tidak tenang, gentayangan di pemakaman, menuntut sesuatu. Di sisi lain, Sodik, warga dusun itu terbangun dini hari, jam 2 dini hari, ketika kegelapan masih memeluk erat dusun Mendastana. Niatnya mulia, menunaikan salat tahajud. Dalam keadaan setengah sadar, ia meraih sebatang rokok kretek, menyalakannya untuk mengusir kantuk yang masih membelit. Asap tipis mengebul, menghilang ditelan remangnya cahaya bulan yang menyusup dari celah-celah dinding papan. Ketika Sodik beranjak ke dapur untuk menyeduh kopi, sayup-sayup terdengar suara langkah kaki dari arah luar. Mengusik sunyian malam yang seharusnya hanya diisi oleh suara jangkrik. Sodik terheran. Siapa yang berjalan di tengah malam buta seperti ini? Firasat buruk langsung menyergap. "Wah, maling nih kayaknya," bisiknya. Ia sempat berpikir untuk mengeceknya. Mungkin membawa parang yang selalu tersimpan di bawah bantal. Namun, niat itu buru-buru ia urungkan. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon, sebuah malam yang penuh cerita, penuh desas-desus mistis di kampung kami. Apalagi Sodik teringat celentingan cerita warga tentang perkebunan kakao di seberang rumahnya. Konon, ada bagian dari perkebunan itu yang dulunya bekas kuburan massal orang-orang tak dikenal, korban pembantaian di zaman PKI. Rumah Sodik memang persis di seberang jalan pintu masuk perkebunan angker itu. Hawa dingin tiba-tiba merayap di punggungnya, bukan karena embun pagi, tapi karena ketakutan yang mencekam. Mungkin karena saking takutnya, Sodik malah kembali ke tempat tidurnya. Tubuhnya gemetar. Salat tahajud yang sudah ia niatkan pun batal. Ia mencoba memejamkan mata, berharap bayangan langkah kaki itu menghilang. Namun, di setiap desiran angin yang menerpa jendela, seolah membawa bisikan tak kasat mata. Sekitar jam 4 pagi, ia kembali terbangun. Kali ini oleh suara azan subuh yang syahdu. Walaupun sisa-sisa ketakutan masih ada, ia berusaha memberanikan diri. Dengan masih mengenakan sarung, ia beranjak, hendak membuka gorden dan jendela rumahnya, membiarkan cahaya fajar masuk mengusir kegelapan. Saat gorden tersibak, sesuatu yang ganjil terlihat di seberang jalan. Setumpuk karung yang tergantung. Bungeng Sodik. Matanya menyipit. Penglihatannya masih belum sempurna,
karena keadaan masih benar-benar gelap gulita. Hanya siluet samar yang terlihat. Namun, ada sesuatu yang aneh dari tumpukan karung itu. Entah dorongan apa yang merasukinya. Sebuah rasa penasaran yang bercampur ketakutan mencekik. Sodik malah meraih senter di nakas. Ia melangkah ke teras, gemetar, dan mengarahkan cahaya senter itu ke arah perkebunan. Seketika jantungnya terasa berhenti berdetak. Cahaya senter itu persis menyorot sesosok wajah yang tampak mengerikan. Mata yang melotot sempurna, dengan biji mata menonjol keluar. Lidah menjulur panjang kebiruan. Urat-urat kecil berwarna biru kehitaman memenuhi wajah pucat itu, membuatnya terlihat seperti topeng kematian. Sodik terhuyung mundur. Senter di tangannya hampir jatuh. "Astaga, ya Tuhan!" bisiknya. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba menepis bayangan itu, berpikir mungkin ia hanya berhalusinasi. Namun saat cahaya senter sedikit bergeser, ia sadar pemandangan di depannya memang bukanlah tumpukan karung. Itu adalah sesosok tubuh yang sedang tergantung, berayun perlahan, ditiup angin subuh. Dia berusaha berteriak memanggil istrinya. "Yam, Yam, Yam, Yam." Tapi suaranya seakan-akan tak mau keluar. Hanya desisan serak yang terdengar. Tenggorokannya seolah tersumbat ketakutan yang luar biasa. Seluruh tubuhnya dingin, gemetar hebat. Dalam keadaan setengah sadar karena ketakutan setengah mati, ia berbalik, terbirit-birit lari menuruni teras menuju kamarnya, mencari istrinya yang masih pulas. Dengan napas terengah-engah, ia mengguncang bahu istrinya. "Yam, bangun Yam, cepat bangun. Yam, Yam, ayo bangun." Yam yang terbangun karena guncangan itu mengenyit. "Ada apa sih bang? Pagi-pagi begini," kata istrinya. Sodik tak memberinya kesempatan untuk bertanya lebih jauh. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot. Cepat panggil Pak Lurah. Panggil sekarang juga. Jangan bertanya, cepat." Teriakan Sodik yang nyaris tanpa suara, namun penuh ketakutan berhasil membangunkan istrinya. Iem langsung panik melihat wajah suaminya sepucat mayat. Tanpa menunggu penjelasan, Iem pun segera berlari dalam kegelapan menuju rumah Pak Lurah yang memang tidak begitu jauh. Kakinya menapak tanah dengan terburu-buru. Jantungnya berdebar kencang oleh firasat buruk yang merayap. Ia tahu jika Sodik sampai sepanik ini, pasti ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekedar hal biasa. Tak lama kemudian, suara sepeda motor Pak Lurah yang usang memecah keheningan subuh. Lampu depannya menyoroti jalanan setapak, menari-nari di antara pepohonan kopi kakao yang membisu. Beberapa warga yang lain yang ikut terbangun karena suara ribut itu mulai berhamburan keluar rumah dengan wajah bantal dan mata mengantuk, bertanya-tanya apa yang terjadi sepagi ini. Ketika Pak Lurah tiba di depan rumah Sodik, ia mendapati Sodik terduduk lemas di teras, memeluk lututnya. Wajahnya masih pucat pasi dengan mata melotot ketakutan. Iem berusaha menenangkannya, namun sia-sia. Ada apa ini, Dek? Kok panggil-panggil saya subuh-subuh lagi?" tanya Pak Lurah. Suaranya dipenuhi kecemasan. Ia melihat ke arah pandang Sodik yang terus tertuju ke seberang jalan, ke arah perkebunan kakao. Dengan tangan gemetar, Sodik hanya bisa menunjuk ke kegelapan di seberang jalan. Itu Pak Lurah, di sana." Suaranya bergetar. Sulit sekali keluar dari tenggorokannya yang tercekat. Pak Lurah dengan senter di tangan melangkah ragu. Ia menyinari area yang ditunjuk Sodik. Dan seketika, senter itu jatuh dari tangannya. Sebuah pekikan tertahan keluar dari mulutnya.
Di sana, tergantung di dahan pohon kapuk tua yang menjulang tinggi, persis di pintu masuk perkebunan, adalah sesosok tubuh. Kali ini bukan Ranti. Sosok itu adalah Pak Rokim, pria yang semalam baru saja meninggalkan rumah duka Ranti. Tubuhnya terayun-ayun pelan, kaku, dengan posisi yang mengerikan. Matanya melotot sempurna, mulutnya menganga, dan dari bibirnya yang membiru, sesuatu yang menyerupai gumpalan hitam pekat dan lengket, seolah lumut atau tanah menjuntai keluar. Aroma anyir yang kuat bercampur bau tanah basah dan melati busuk menyengat hidung. Ya Allah, ini kan Pak Rokim, teriak Pak Lurah. Suaranya penuh kengerian. Teriakan itu menarik perhatian warga yang sudah berkumpul. Mereka berhamburan maju, dan pemandangan itu membuat darah mereka seolah membeku. Beberapa ibu-ibu menjerit histeris. Ada yang langsung pingsan di tempat. Para bapak-bapak, meskipun berusaha tegar, tak bisa menyembunyikan wajah pucat pasi mereka. Ini terlalu mengerikan. 2 nyawa melayang dalam 2 hari, dengan cara yang nyaris sama, di tempat yang hampir sama. Kematian Ranti kemarin dianggap bunuh diri. Tapi bagaimana dengan Pak Rokim? Siapa yang tega melakukan ini? Dan mengapa caranya begitu serupa? Ketakutan mencekam di dusun Mandastana. Bisik-bisikan mulai terdengar. Kali ini bukan gosip, melainkan ketakutan murni. Ini kayaknya bukan bunuh diri. Ini pasti ulah arwah penasaran, desis seorang warga. Atau sesuatu yang lain dari rimba larangan, sahut yang lain. Matanya melirik ngeri ke arah hutan gelap di belakang tubuh Pak Rokim yang tergantung. Aku yang ikut berlari ke lokasi setelah mendengar keributan, menyaksikan semua ini dengan jantung berdebar kencang. Firasatku semalam benar. Kematian Ranti bukanlah akhir. Ini adalah awal dari teror yang sesungguhnya. Sebuah malapetaka yang baru saja dimulai. Dan entah siapa lagi yang akan menjadi korban selanjutnya. Rimba larangan seolah membuka mulutnya, menelan satu persatu penduduk kampung kami. Kematian kedua kali ini dampaknya terasa jauh lebih menghantam dusun Mandastana. Jika kematian Ranti masih diselimuti dugaan bunuh diri, kematian Pak Rokim jelas-jelas adalah teror. Berbeda dengan Ranti, jasad Pak Rokim tidak diserahkan langsung pada keluarga. Tak lama setelah penemuan mengerikan itu, sebuah ambulan desa sudah meraung-raung, membawa tubuh kaku Pak Rokim menuju puskesmas kota. Keputusan itu sontak memicu bisikan dan gumaman di antara warga yang masih berkerumun, menatap nanar kepergian ambulan. Loh, kok Pak Rokim boleh dibawa ke kota? Desis seorang ibu-ibu. Suaranya dipenuhi keheranan yang tak bisa disembunyikan. Iya ya, kenapa Ranti dulu tidak diizinkan diotopsi, tapi Pak Rokim malah langsung dibawa pergi? Sahut yang lain. Matanya menyipit penuh selidik. Apa bedanya sih? Sama-sama mati tergantung juga. Seorang bapak-bapak tua yang bijak, yang dikenal sebagai Pak Lek Sumardi menyela. Suaranya lirih namun penuh makna. Rokim itu tak punya istri, tak punya anak. Dia hanya tinggal berdua dengan ibunya, Bu Piah, di RT sebelah sana. Jaraknya 500 meter kan dari sini. Mungkin keluarganya tidak keberatan kalau dibawa ke kota, kata emak-emak berdaster yang lain. Tapi kan tetap saja melanggar adat kita, timpal seorang pemuda. Nada suaranya protes. Arwahnya bisa tidak tenang kalau tubuhnya diusik-usik begitu. Pak Lek Sumardi hanya menghela napas panjang, menatap lurus ke arah rimba larangan yang kini diselimuti kabut pagi yang semakin tebal. Dunia ini semakin banyak misterinya, nak. Ada hal-hal yang tak bisa lagi dijelaskan dengan adat atau kepercayaan saja. Mungkin polisi ingin mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Meskipun Pak Lek Sumardi mencoba memberi pengertian,
Kecurigaan dan ketakutan tetap mengakar di hati warga. Mereka merasa ada sesuatu yang janggal. Kematian Pak Rokim, apalagi dengan kondisi mulutnya yang mengeluarkan gumpalan hitam mengerikan itu, jauh lebih menakutkan dari apapun yang pernah terjadi di desa ini. Ini bukan sekedar kematian biasa. Ini adalah pesan, sebuah ancaman yang dikirim oleh entitas tak kasat mata dari rimba larangan. Aku berdiri di antara kerumunan, mendengarkan semua percakapan itu. Sebuah pikiran melintas di benakku. Jika kematian Ranti adalah bunuh diri, lalu bagaimana ya polisi akan menjelaskan kematian Pak Rokim ini? Apakah mereka akan tetap menutup mata pada kejanggalan yang begitu nyata? Makin rumit saja batinku. Suasana dusun Mandastana hari itu terasa mencekik. Langit mendung, seolah turut berduka. Atau mungkin seolah hendak menumpahkan lebih banyak lagi kesedihan dan kengerian. Kami tahu, ini baru permulaan. Bayangan kematian kedua ini telah membekukan darah kami. Dan kami hanya bisa berharap cemas menunggu. Siapa lagi yang akan menjadi korban selanjutnya dari teror rimba larangan yang kini terasa semakin hidup dan bernafas di tengah-tengah kami. Seminggu telah berlalu sejak jasad Pak Rokim dibawa pergi. Seminggu yang terasa seperti sahabat bagi dusun Mandastana yang kini diselimuti kabut ketakutan dan bisikan-bisikan tak berujung. Setiap malam, warga tidur dengan gelisah, mata terpejam, namun telinga selalu waspada, menanti jeritan lain yang akan memecah kesunyian. Akhirnya, mayat Pak Rokim dikembalikan ke rumah duka. Bukan dengan upacara adat yang layak, melainkan dalam peti dingin yang tertutup rapat. Bersama dengan kembalinya jasad itu, datanglah kabar dari kepolisian. Penyelidikan mereka menyimpulkan bahwa Pak Rokim tewas bunuh diri. Sontak kabar itu disambut dengan desas-desus, bisikan, bahkan tawa sinis yang tertahan di antara warga. Bunuh diri? Pak Le Sumardi berujar. Kepalanya menggeleng pelan. Matanya menyiratkan keraguan yang mendalam. Dengan cara seperti itu, mulutnya mengeluarkan gumpalan aneh. Siapa yang akan percaya? Kata Pak Le Sumardi. Ini semua tidak masuk akal, Pak Le. Timpal seorang pemuda, suaranya dipenuhi frustasi. Pertama Ranti, lalu Pak Rokim. Keduanya tergantung, keduanya bunuh diri. Seolah-olah kami semua ini bodoh, kata pemuda itu. Seorang ibu-ibu mengangguk setuju, wajahnya pucat. Pasti ada yang tak beres ya. Ini bukan ulah manusia kayaknya. Ini pasti hantu yang bekerja. Bisikan kata hantu itu menyebar cepat, merayap di antara kerumunan, menambah ketakutan yang sudah ada. Polisi mungkin telah menutup kasus ini dengan kesimpulan bunuh diri. Tetapi bagi warga dusun Mandastana, itu hanyalah sebuah kebohongan yang disampul rapi. Terlalu banyak kejanggalan, terlalu banyak kesamaan yang mengerikan. Bagaimana mungkin dua orang dalam waktu yang begitu berdekatan memilih mengakhiri hidup mereka dengan cara yang sama, di tempat yang sama, tepat di gerbang rimba larangan. Kecurigaan itu kini memuncak, tak hanya pada penyebab kematian, tetapi juga pada perkebunan kakao yang penuh misteri itu sendiri. Rimba larangan, yang dulunya hanya dianggap angker karena cerita-cerita lama, kini menjadi momok nyata. Setiap ranting yang bergoyang, setiap desiran angin yang melewati pepohonan itu, seolah membawa bisikan arwah yang tidak tenang, menuntut keadilan, atau mungkin menuntut lebih banyak lagi tumbal. Dusun Mandastana kini bukan lagi tempat yang damai. Ia telah berubah menjadi sarang kecurigaan, ketakutan, dan kepercayaan yang mengakar kuat bahwa ada sesuatu yang jahat bersemayam di rimba larangan. Sesuatu yang telah membangunkan arwah-arwah penasaran, atau mungkin sesuatu yang jauh lebih kuno dan mengerikan,
yang kini bebas berkeliaran mengincar korban selanjutnya. Dan aku, Dayat, hanya bisa menatap perkebunan kakao itu dari kejauhan, merasakan dinginnya bulu kuduk yang merayap. Aku tahu ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari kutukan yang membayangi dusun kami. Sebuah misteri yang mungkin takkan pernah terpecahkan, kecuali kami sendiri yang berani menghadapi kegelapan yang sesungguhnya. Pertanyaan yang terus menghantuiku adalah, siapa lagi yang akan menjadi bunuh diri berikutnya? Bersambung. Sekian dulu cerita dari Bang Fawa. Cerita yang diceritakan oleh seseorang yang bernama Dayat. Apakah para sobat ingin terus mengikuti kelanjutan dari cerita ini? Ayo komen sebanyak-banyaknya di bawah di kolom komentar. Bang Fawa tunggu komen dari para sobat Kahor. Wassalam.